Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Nah, bagaimana seharusnya muslimah menjalani puasa Ramadan? Islam telah merinci hukum-hukum terkait Ramadan yang sebagiannya berupa hukum-hukum yang dikhususkan bagi perempuan. Semua itu wajib dilaksanakan sebagai bentuk ketundukan manusia terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap pasrah tanpa mencari-cari berdasarkan akal harus menjadi landasan dalam setiap pelaksanaan aturan ibadah. Memahami hukum-hukum tersebut merupakan fardu ain bagi muslimah. Hal ini karena salah satu syarat amal ibadah diterima adalah kesesuaiannya dengan tuntunan syariat. Hukum-hukum penting bagi muslimah seputar Ramadan. 1. Kewajiban berpuasa. Sebagaimana laki-laki yang muslim, puasa Ramadan juga diwajibkan bagi yang muslimah. Nah, puasa diwajibkan bagi perempuan jika dia sudah berakal dan telah balik. Syaratnya ya, yang ditandai dengan telah datangnya haid dan atau usianya sudah melewati 15 tahun. Meski demikian, muslimah yang diwajibkan berpuasa hanyalah mereka yang sehat, gitu ya, yang tidak sakit dan mukim atau tidak sedang di dalam perjalanan. Artinya, jika mereka sakit atau di dalam perjalanan, mereka tidak wajib puasa Ramadan, namun mereka wajib mengganti puasa itu pada hari yang lain di luar Ramadan. Ini dijelaskan di Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, adapun mereka yang sudah berusia lanjut atau yang sakit keras dan tidak memungkinkan sembuh sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk mengganti puasa pada hari yang lain, boleh berbuka. Namun wajib bagi dia untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Fidyah yang dibayarkan sebesar 1 mud per hari. 1 mud itu sama dengan 544 gram beras. Nah, yang kedua, puasa bagi muslimah yang haid dan nifas. Nah, dikecualikan dari kewajiban puasa muslimah yang haid dan nifas. Bahkan wajib bagi kedua golongan ini untuk meninggalkan puasa atau membatalkan puasanya jika datang haid atau nifas pada siang Ramadan. Namun demikian wajib mengganti puasanya atau mengqadanya pada hari yang lain. Selama perempuan haid dan nifas masih mengeluarkan darah, dia tidak boleh berpuasa. Namun jika sebelum fajar darah haid dan nifasnya berhenti, dia terkena kewajiban berpuasa pada hari itu, meski saat fajar dia belum sempat bersuci dan mandi. Pasalnya, yang menjadi penghalangnya adalah haid dan nifasnya, bukan sudah bersuci atau belum. Dalam konteks sah atau tidaknya puasa wanita yang belum bersuci saat fajar, sementara darah haid dan nifasnya sudah berhenti sebelum fajar, memang ada perselisihan. Namun, jumhur ulama menyatakan sah. Jika haid berhenti pada pertengahan hari Ramadan, dia harus menahan diri dari yang membatalkan puasa sejak waktu haid berhenti sampai matahari terbenam. Tentu saja dia tetap wajib mengqadha puasanya untuk hari itu. Nah, yang ketiga, puasa bagi muslimah yang hamil dan menyusui. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dinyatakan, Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada wanita hamil yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya untuk membatalkan puasanya. Juga wanita yang menyusui yang mengkhawatirkan anaknya boleh membatalkan puasanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meski muslimah yang hamil dan menyusui diberi keringanan untuk tidak berpuasa, terdapat perbedaan tentang konsekuensi dari tidak berpuasanya, yaitu apakah wajib menggantinya pada hari yang lain ataukah cukup hanya dengan membayar fidyah. Pendapat yang kuat adalah menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui sama-sama boleh membatalkan puasanya dengan kewajiban mengganti puasanya atau mengqadanya tanpa harus membayar fidyah, baik karena khawatir atas janin atau bayinya maupun tidak. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Namun pendapat mazhab yang lain atau Imam Syafi'i mengatakan kalau dia khawatir terhadap dirinya dan juga bayinya, dia membayar qadha dan sekaligus juga membayar fidyah.
Kemudian yang keempat, puasa bagi mustahadah. Mustahadah adalah perempuan yang mengeluarkan darah dari farjinya tetapi bukan haid atau nifas. Istihadah atau keluarnya darah penyakit ini tidak menghalangi perempuan dari kewajiban puasa Ramadan. Karena itu, ia harus berniat pada malam harinya untuk menjalankan kewajiban puasa. Nah, kemudian yang kelima, membayar hutang puasa atau qada. Beberapa kondisi pada perempuan mengharuskan dia melakukan qada puasa, yaitu melaksanakan puasa pada hari yang lain di luar Ramadan. Syariah memberikan ketentuan bahwa qada puasa sah dilakukan secara berturut-turut atau berselang-seling tanpa ada pengutamaan salah satu dari keduanya. Mengqada puasa Ramadan juga sah dilakukan secara langsung setelah Hari Raya Idul Fitri mulai tanggal 2 Syawal. Qada puasa juga sah dilakukan meski diakhirkan hingga bulan Sya'ban, beberapa saat sebelum datangnya bulan Ramadan berikutnya. Jika seseorang tanpa uzur melalaikan qada puasa hingga melewati Ramadan berikutnya, maka ia dipandang sudah melalaikan kewajiban al-mufarid. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang apakah ia harus membayar fidyah sebagai kafarat atas puasa yang ditinggalkannya atau tidak. Namun, pendapat terkuat adalah disampaikan oleh ulama Hanafiyah bahwa ia hanya melakukan wajib mengqada puasa saja tanpa membayar fidyah. Adapun bagi orang yang lalai mengqada puasa hingga beberapa Ramadan, maka kewajiban qadanya tetap berlaku. Ia tidak cukup hanya mengqada Ramadan terakhir saja. Ini karena qada puasa Ramadan tidak gugur dengan lewatnya waktu lebih dari 1 tahun. Nah, dengan melalaikan atau mengakhirkan qada puasa, maka ia telah berdosa dan ia tetap terkena beban utang mengqada seluruh puasa yang pernah dia tinggalkan. Nah, sahabat OBP, jadi jangan ditunda-tunda ya untuk mengqada puasanya. Nah, yang keenam, hal-hal yang boleh bagi muslimah saat berpuasa, yaitu mencicipi makanan. Boleh mencicipi makanan asalkan makanan tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian mencium atau dicium suami. Muslimah yang sedang berpuasa boleh mencium atau dicium oleh suaminya, asalkan keduanya yakin dapat menguasai diri untuk tidak sampai melakukan jima. Namun demikian, jika dengan terjadinya ciuman sampai mengeluarkan mani, berarti dia telah berbuka atau batal puasanya. Jika ciuman itu hanya sebatas mengeluarkan mazi, tidak membatalkan puasanya. Memakai celak dengan juga meneteskan obat mata dan suntik. Semua perkara ini boleh dan tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk dalam aktivitas memasukkan makanan ke suatu rongga mulut dan kerongkongan. Nah, kemudian yang ketujuh, menjalankan qiyamul lail atau sholat tarawih di masjid. Muslimah juga disyariatkan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Hanya saja, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi muslimah saat hendak menjalankan ibadah di masjid ini. Di antaranya adalah aman dari fitnah, menggunakan pakaian yang syar'i, tidak bertabaruj dan tidak memakai wangi-wangian, juga tidak mengeraskan suaranya. Sebagaimana ketentuan dalam sholat berjamaah di masjid, shaf atau barisan muslimah harus terpisah di belakang laki-laki. Bahkan disunahkan agar perempuan menjauhkan atau menjauh dari barisan laki-laki dengan cara melalui shaf mereka dari belakang. Yang kedelapan, i'tikaf muslimah. I'tikaf merupakan ibadah yang disunahkan dalam bulan Ramadan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hanya saja kaum muslimah yang hendak beriktikaf di masjid harus mematuhi ketentuan syariah, seperti harus mendapatkan izin dari suami, walinya, aman dari fitnah, menjaga aturan pergaulan dengan lawan jenis, dengan tidak berkhalwat dan tidak bercampur baur. Yang kesembilan, menghadiri Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimah untuk keluar melaksanakan sholat Idul Fitri, termasuk para gadis, perempuan yang dipingit, dan yang sedang haid. Hanya saja, muslimah yang sedang haid menjauhi tempat sholat. Bahkan muslimah yang tidak memiliki jilbab tetap harus keluar dengan dipinjami jilbab oleh yang lain, yaitu baju gamisnya dan kerudungnya yang menutup bagian dada. Hal ini telah disebutkan dalam hadis penuturan Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bukhari dan Muslim. Nah, demikianlah beberapa hukum penting bagi perempuan terkait Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari yang pernah kita lalui. Buah pemahaman syar'i yang makin menyempurnakan kualitas amaliyah ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini sebagai jalan bagi datangnya ampunan dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.